Terima kasih pemirsa kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Tekanan ekonomi global memicu terjadinya resesi di sejumlah negara. Akibatnya Bank Sentral di banyak negara mulai menaikkan suku bunga secara agresif. Dan dampak dari semua itu membuat segala bentuk cicilan perbankan mengalami kenaikan. Sementara tahun depan disebutkan akan mengalami resesi global. Nah, bagaimana harus menghadapi resesi di saat cicilan terus melonjak? Kita simak tayangannya berikut ini. Belakangan ini resesi menjadi istilah yang sering disebut oleh petinggi negara dan ekonom. Resesi menjadi hal yang harus diwaspadai di tahun 2023 mendatang. Selain persoalan makro, bagi masyarakat yang masih mempunyai cicilan rumah atau kendaraan patut memberikan kewaspadaan. Karena dampak dari kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia akan membuat bunga kredit melonjak. Dan ini artinya besaran cicilan setiap bulan akan membengkak. Kondisi ini tidak bisa dihindari karena kenaikan suku bunga merupakan instrumen untuk mengendalikan inflasi. Hanya saja di balik tujuan positif tersebut ada sejumlah dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat. Lalu apa yang perlu diperbuat jika cicilan naik? Tentu harus mereview ulang mengenai pemasukan dan pengeluaran. Jika kita sudah bisa membaca peta, harapannya juga bisa mencari solusi alternatif agar cicilan yang sudah ada bisa dikendalikan. Karena itulah pengaturan keuangan dari saat ini penting untuk dilakukan agar bisa survive melewati badai perlambatan ekonomi ini. Pemirsa, kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat yaitu The Fed secara agresif diikuti pula dengan kebijakan menaikkan suku bunga oleh sejumlah bank sentral termasuk Indonesia. Kenaikan suku bunga ini untuk mengendalikan inflasi yang tidak terbendung akibat terganggunya rantai pasokan pangan dan juga energi yang terdampak dari perang antara Rusia dan juga Ukraina. Karena Amerika Serikat menaikkan suku bunga yang terjadi adalah pergerakan modal dari negara berkembang seperti Indonesia ini kembali ke negara asal yaitu Amerika Serikat atau disebut sebagai capital outflow. Ketika capital ini outflow, rupiah akan juga terus mengalami pelemahan seperti sekarang rupiah di kisaran 15.600 dan hal tersebut sudah terjadi. Lalu sebenarnya pemirsa, apa yang harus dilakukan? Mengendalikan pemasukan dan juga pengeluaran menjadi hal yang memang tidak bisa dihindari saat ini. Ketika Bank Sentral Amerika ini terus menaikkan suku bunga acuan sampai dengan inflasi mereka terkendali, maka selama itu pula pemirsa, Bank Indonesia diperkirakan juga akan menaikkan suku bunga acuannya. Karena harus menyesuaikan suku bunga yang terjadi di Amerika Serikat dengan suku bunga di dalam negeri. Nah, jika itu terjadi, sisi positifnya adalah akan menjaga agar capital outflow yang tadinya berlangsung dari negara berkembang seperti Indonesia tidak terlalu besar. Tapi di sisi lain pemirsa, suku bunga kredit akan mengalami peningkatan ketika suku bunga Bank Indonesia atau BI 7 Days Reverse Repo Rate naik ya, suku bunga kredit juga akan meningkat. Dan tentu saja segala bentuk pinjaman juga akan mengalami peningkatan cicilannya. Sebut saja pemirsa ya, yang akan terdampak signifikan jika suku bunga naik adalah KPR atau ada juga kendaraan. Kemudian besaran bulanannya cepat atau lambat juga pasti akan menyesuaikan dari suku bunga tadi. Sementara pada saat yang sama, harga-harga kebutuhan pangan juga mengalami peningkatan. Nah, dalam kondisi inilah yang membuat masyarakat akan mengalami kebingungan dan cenderung kita akan pusing ya, karena cicilan kredit mengalami peningkatan, bahan-bahan utama pokok juga meningkat dan bertambah. Sementara dari sisi pemasukan tidak mengalami perubahan karena sejumlah perusahaan atau tempat kita bekerja juga melakukan efisiensi. Nah, seringkali di antara kita tidak mau untuk beradaptasi dan memilih bersikap ya bisa dibilang pragmatis. Nah, ancaman resesi di tahun 2023 ini menjadi warning yang memang harus disikapi dengan mitigasi berbagai langkah. Banyak di antara kita pemirsa yang mungkin menyepelekan peringatan resesi tersebut. Tidak berdampak kok kepada saya secara langsung misalnya. Banyak juga mungkin di antara kita yang merasa bahwa tahun depan akan baik-baik saja. Itu hanya warning, itu belum tentu akan terjadi. Tetap optimis. Ya, menjaga optimisme memang penting, tapi memikirkan backup plan tidak ada salahnya.
Saat ini fundamental perekonomian Indonesia memang bisa dikatakan pemirsa masih positif karena dibandingkan negara lain kita tuh pertumbuhan ekonominya masih growing atau masih positif, masih naik. Lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara-negara khususnya negara maju. Namun demikian, resesi global yang dirasakan negara maju, besar ataupun kecil juga akan memberikan dampak bagi Indonesia. Karena itulah mitigasi dari personal perlu dilakukan pemirsa. Jika kita tidak mau beradaptasi dalam hal pengaturan keuangan, maka mungkin kita akan berpotensi untuk masuk juga dalam jerat pinjaman online misalnya, yang berpotensi ini membuat kita semakin rentan ataupun terpuruk dengan kondisi finansial di saat benar-benar nantinya resesi global ini terjadi. Ya, karena ada ungkapan yang mengatakan bahwa kita bukannya kalah, tetapi persiapannya yang kurang matang. Nah, bagaimana untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan? Kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Kondisi perekonomian yang terus tertekan, harga kebutuhan yang terus melambung tinggi, membuat kebutuhan pinjaman semakin meningkat. Dan yang paling mudah untuk memenuhi hal ini ialah pinjaman online. Banyak masyarakat yang tidak berpikir panjang bahwa pinjol tersebut disertai bunga. Jika perekonomian terus melambat di tahun depan, tentu saja akan semakin membuat beban cicilan terus membengkak. Jika melihat yang terjadi saat ini, bunga floating terus membuat masyarakat akan semakin tercekik. Pemerintah memang pernah memberikan insentif ketika pandemi COVID-19 kemarin untuk menunda pokok utang, namun bunga tetap dibayar. Kedepan antisipasi terkait hal ini juga perlu dipertimbangkan. Mumpung kondisi perekonomian Indonesia yang fundamentalnya masih bagus, saatnya untuk persiapkan dalam menghadapi perlambatan ekonomi. Bukan bermaksud untuk menakuti, namun hal ini merupakan bagian dari preventif agar tidak terjadi kredit macet pinjaman online. Ya, resesi ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi yang 2 semester berturut-turut ini mengalami negatif. Nah, pengangguran meningkat dan pertumbuhan ekonomi real yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut ya. 2 kuartal pemirsa. Pertanyaannya, seberapa siap Indonesia untuk menghadapinya? Ya, kalau bicara secara fundamental sih perekonomian ataupun potensi Indonesia mengalami resesi memang kecil pemirsa. Namun karena Indonesia ini mempunyai hubungan dagang dengan negara-negara yang cenderung mengalami resesi atau pertumbuhan ekonominya 2 kuartal berturut-turut ini turun ataupun negatif ya, tentu akan berdampak pada perekonomian di dalam negeri. Jadi kita tuh mendapat dampak yang tidak langsung. Nah, ketika pandemi COVID-19 melanda, banyak orang yang tidak siap dengan dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini, salah satu yang perlu dipersiapkan pemirsa adalah pengelolaan keuangan harus siap menghadapi kondisi apapun. Kita harus belajar ya dari pandemi COVID-19 yang telah merusak semua tatanan perekonomian termasuk sistem keuangan kita. Siapa yang berpikir bahwa pandemi COVID-19 pemirsa akan berdampak cukup panjang, kemudian 2 tahun lebih kita itu dilanda pandemi, banyak aktivitas yang berhenti yang sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya. Kita berpikir bahwa pandemi ini hanya sebuah wabah yang sebentar akan berlalu, tapi ternyata masih ada sampai saat ini. Nah, saat ini banyak masyarakat yang memilih jalan pintas dengan meminjam ke pinjol untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sayangnya, keputusan pinjol ini seringkali tidak disertai dengan literasi yang kuat. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang kemudian mengalami kredit macet. Jadi bukannya terbantu, malah menimbulkan masalah baru yang mungkin lebih besar. Nah, berdasarkan data dari OJK, kredit macet pinjaman online pada Juli 2022 kemarin jumlahnya sudah mencapai 1,2 triliun rupiah. Angka yang cukup besar bukan? Pinjaman online ini terbagi atas pinjaman perseorangan, kemudian juga ada badan usaha. Dan angka tersebut terus mengalami kenaikan jika dibandingkan pada bulan April 2022 dan di bulan Oktober ini bisa jadi sudah mengalami peningkatan yang lebih lagi mengingat lonjakan inflasi, kenaikan suku bunga acuan sudah dirasakan. Inflasi membuat harga kebutuhan pokok juga meningkat dari BBM juga kemarin yang sempat naik mungkin membuat keuangan sebagian besar masyarakat Indonesia ini tergerus dan mau nggak mau harus melakukan peminjaman, salah satunya adalah pinjaman online. Nah, jika ditelisik lebih dalam lagi, kredit macet tersebut lebih banyak memang didominasi nasabah perempuan. Ada apa dengan perempuan?
Sedangkan dari sisi usia, nasabah di usia 19 sampai 34 tahun. Nah, jika melihat data ini, bisa jadi hanya kebutuhan untuk gaya hidup, bukan untuk kebutuhan yang utama. Karena nasabah didominasi oleh anak muda. Karena itulah tidak ada salahnya pemirsa jika mulai melakukan antisipasi dan juga mitigasi agar pelambatan ekonomi dan resesi di tahun depan ini tidak sampai berdampak pada keuangan kita secara besar-besaran ataupun kalau bisa nggak terlalu berdampak, kalau bisa sama sekali nggak berdampak pemirsa ya. Lalu bagaimana kita harus mempersiapkan keuangan kita agar tidak terdampak dan kita mungkin bisa meminimalisir dampak dari resesi tersebut yang datang dari global. Kita simak dulu tayangannya berikut ini. Dalam kondisi perekonomian yang penuh dengan tekanan, menanamkan mindset yang benar juga perlu dilakukan. Kebanyakan di antara milenial berpikir hidup sekali harus menyenangkan. Dan bentuk dari kesenangan tersebut direalisasikan menjadi traveling, belanja kebutuhan yang tidak perlu atau sebagainya. Mulai saat ini, tanamkan bahwa hidup sekali harus bisa memberikan manfaat. Dalam kondisi perlambatan ekonomi dan kenaikan suku bunga acuan mau tidak mau harus ada perubahan yang dilakukan dalam diri kita, khususnya terkait gaya hidup yang selama ini terapkan. Karena lifestyle kita akan berdampak pada pengeluaran. Semakin mewah gaya hidup yang kita lakukan, maka semakin besar juga potensi pengeluaran. Ketika pandemi COVID-19 terjadi, banyak hal yang dipaksa untuk berubah. Begitu juga dalam menghadapi ancaman resesi, juga harus ada perubahan atau adaptasi yang dilakukan dalam diri kita sendiri. Banyak cara yang bisa dilakukan, karena di balik tantangan pasti ada peluang yang bisa didapatkan. Oke, masih bertanya-tanya pemirsa ya, kalau dilihat dari umur ini yang paling banyak melakukan peminjaman online itu justru wanita muda. Nah, mungkin ini karena kebanyakan kebutuhan-kebutuhan yang berdasarkan hanya pada keinginan bukan kebutuhan pokok. Sementara mungkin kalau pria lebih bisa ngerem gitu ya, lebih bisa memilih-milih mana yang perlu untuk dibeli, mana yang enggak. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar kita bisa bertahan dari gejolak resesi ekonomi. Mulailah pemirsa untuk bisa mengatur keuangan kita. Mengatur ini tidak hanya berhemat, tapi juga harus dibelanjakan namun untuk kebutuhan yang penting saja. Nah, lalu bagaimana implementasinya? Nah, bisa menggunakan rumus perencanaan keuangan 10, 20, 30, dan juga 40. Pastikan 20% dari dana yang kita gunakan untuk investasi dialokasikan untuk dana darurat pada instrumen yang sangat liquid. Semakin besar proporsinya, maka akan semakin siap memenuhi kebutuhan dan juga kondisi kebutuhan kita di tengah kondisi resesi ya. Dan hal ini penting karena kondisi resesi, perusahaan bisa sewaktu-waktu melakukan pengurangan karyawan ataupun juga bisa pengurangan insentif pemirsa dan lain sebagainya. Lalu mulailah untuk mengurangi dan tidak menambah beban pengeluaran seperti utang, bukan menambah beban baru. Bahkan jika memungkinkan, segera lunasi beban utang yang sudah ada atau bisa dinegosiasikan untuk restrukturisasi mungkin, dan jangan menganggap remeh utang meski dari kartu kredit. Karena dalam kondisi resesi segala hal bisa saja terjadi. Jadi kalau memandang kondisi ataupun tantangan ekonomi di tahun 2023, kita harus memikirkan hal yang terburuk tapi tidak boleh panik. Lebih baik bersiap-siap daripada apa istilahnya pemirsa amsyong nantinya ya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, dalam kondisi ini tidak selalu harus terus berhemat, kencangkan ikat pinggang, karena dalam konteks makroekonomi, spending money perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi juga tetap terjaga. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia mayoritas masih ditopang dari konsumsi masyarakat. Namun dalam konteks personal, belanja tersebut juga tetap harus dijaga, kemudian juga dikendalikan agar tidak merusak kantong kita. Yang tidak kalah pentingnya pemirsa adalah cermati kondisi perekonomian yang ada dan mulailah untuk mungkin membaca-baca peluang. Di balik tantangan pasti ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Semuanya itu bisa kita lakukan jika kita membekali diri dengan informasi yang kuat dan juga mau mengupgrade kemampuan ataupun skill yang ada, baik itu soft skill ataupun hard skill ya. Dengan menambah kemampuan bisa menambah peluang untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Jika kita bisa melakukan hal-hal yang kita sudah bahas tadi, kita akan siap untuk menghadapi resesi ekonomi atau dalam kondisi terburuk sekalipun. Nah, bagaimana dengan Anda pemirsa? Sedangkan melakukan mitigasi keuangan Anda saat ini
Semoga apa yang kita perbincangkan mengenai peluang, kemudian juga bagaimana untuk bersiap-siap ya menghadapi tantangan ekonomi khususnya resesi di tahun 2023 ini bisa menjadi pencerahan. Karena ini tinggal menghitung bulan lagi, ini sudah masuk November, Desember, kemudian kita akan masuk ke tahun 2023 penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada salahnya kalau kita bersiap, mempersiapkan dana-dana darurat, kemudian meng-cut yang tidak terlalu penting, yang berupa hanya keinginan-keinginan untuk lebih mampu lagi menghadapi tahun 2023. Jangan sampai di tahun 2023 justru yang banyak bukannya tabungan atau dana darurat, tetapi pemirsa justru adalah utang. Ya, dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.